Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Aku Yasmin Arifah Sulaiman dengan NIM 5552240119. Nah, jadi di video ini aku mau bahas beberapa rumus Excel yang udah aku pelajari selama semester 3 ini. Nah, beberapa rumus yang bakal kita bahas itu ada rumus if, VLOOKUP, HLOOKUP, terus left, right, and dan beberapa rumus lainnya ya. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Oke, di sini ada laporan gaji pegawai untuk PT Seven Tenaga yang berisi jabatan, status divisi, gaji pokok, jumlah anak, tunjangan anak, total gaji. Jadi kita bakal nyari tahu ini semua di video ini. Nah, untuk jabatan, oh ya, di sini di file ini udah ada tabel bantu untuk pengerjaannya dan keterangannya ya. Nah, untuk jabatan itu dia ada kode 123 di mana kode 1 untuk kepala, kode 2 untuk staf dan kode 3 untuk operator. Oke, langsung aja. Jadi untuk jabatan itu kita pakai rumus if ya, teman-teman. Rumus if. Nah, karena kita acuannya itu menggunakan kode yang di sini, yang di C7. Tapi karena di sini kan ada beberapa kode ya. Nah, karena kode yang kita pakai itu yang ada di tengah doang, jadi kita pakai rumus mid dulu. Habis itu baru C7. Nah, kode 1 itu ada di urutan ketiga ya. Jadi yang urutan pertama itu A, urutan kedua strip, urutan ketiga kode 1. Nah, terus yang ini angkanya angka 1. Oke, udah. Terus di sini sama dengan maka 1 titik koma kepala. Terus sama kayak, nah, untuk kode selanjutnya yang kode 2 dan kode 3 itu dia juga sama ya, kayak rumusnya sama kayak yang kepala, tinggal di copy terus di paste. Habis itu kita tinggal ganti kodenya aja. Terus tambahin kalau yang kode 2 itu staff. Nah, karena kita cuma ada 3 data, maka yang terakhirnya ini bisa langsung operator. Tanda tutup kurung, habis itu udah. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk status ini kita bisa pakai HLOOKUP ya. Kalau berdasarkan data di sini, sebenarnya bisa juga pakai kayak yang rumus yang di bagian jabatan tadi. Cuma biar rumus yang kita pakai bervariasi gitu. Jadi di sini aku bikin tabel bantu. Nah, jadi rumusnya yang untuk status ini kita pakai HLOOKUP. Habis itu karena kode yang kita pakai itu status itu ada di sebelah kanan, berarti kita pakai right. Nah, right, habis itu acuannya dan 1. Kenapa 1? Karena kita mau pakai 1 angka aja ya guys. Habis itu titik koma. Kemudian, nah, untuk tabel array di sini kita tinggal blok aja. Habis itu titik koma. Nah, untuk indeksnya itu kita pakai yang 2 karena status ininya dia ada di kolom yang kedua. Habis itu false. Nah, untuk yang tabel array tadi guys, ini kita kunci pakai F4. Kenapa? Supaya dia datanya itu enggak kemana-mana gitu. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita tarik lagi ke bawah. Nah,
Lalu selanjutnya untuk yang divisi. Untuk divisi di sini dia diambil satu karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu. Nah, berarti di sini tabel bantu yang ini kita pakai rumus VLOOKUP ya, teman-teman. Rumus VLOOKUP. Nah, karena tadi di keterangannya untuk apa tadi? Untuk divisi itu satu karakter pertama, berarti dia pakai left. Kayak left ya, teman-teman. Left, habis itu dia C7 acuan ininya, kemudian 1. Terus habis itu tabel arraynya tinggal kita blok aja yang tabel bantunya. Nah, habis itu divisi itu dia ada di kolom kedua ya, teman-teman. Kolom kedua, habis itu false, sama kayak tadi. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang bagian tabel array tadi nih, ini kenapa di sini kode? Ini sebenarnya bisa kita ganti ya, guys. Jadi nih, kalian di bagian sini tabel ininya di blok, abis itu nih di bagian sini kalian bisa ganti sesuai apa yang pengen kalian namain gitu. Di sini aku namainnya kode, jadi kita bisa lebih gampang gitu. Kalau yang status tadi kan ini dia nggak ada ya, dia bentukannya ya nomor tabel sama nomor kolomnya kayak gitu. Nah, untuk gaji pokok, selanjutnya untuk gaji pokok ini kita pakai rumus yang tadi. Kita bisa copy aja rumus yang kita pakai di bagian divisi. Kita copy. Nah, kita tinggal ganti yang bagian ini, index numbernya, kolom index numbernya. Kita ganti jadi 3. Kenapa kita ganti jadi 3? Karena yang kolom gaji pokok itu dia ada di bagian kolom ketiga. Di situ enter. Salah. Lupa pindahin, guys. Di sini. Nah, kita ganti di sini ya. Maaf. Nah, 2.500.000 tinggal kita tarik ke bawah. Jumlah anaknya ini kita masih kosong, kita coba bikin sendiri aja lah ya. Nah, selanjutnya untuk tabel tunjangan anak, sini kita pakai rumus if lagi ya, teman-teman. Nah, cuma karena kita butuh 2 data, yaitu di data F7 untuk status dan jumlah anaknya, berarti di sini kita pakai rumus tambahan nih, teman-teman, yaitu pakai rumus n F7 titik koma I7. Kalau anaknya 1 berarti 25.000. Ini dari keterangan sininya ya, guys. Nih, menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapatkan 25.000. Kalau nggak ada maka 0. Nah, habis itu titik koma lagi, if lagi, habis itu n F7 I7 sama dengan 2, maka 50.000.
kemudian if lagi, if n F7 I7 sama dengan 3 berarti 75.000. Nah, kalau nggak punya anak berarti 0. Enter. Nah, udah kayak gini, tinggal kita tarik ke bawah aja guys. Nah, untuk total gaji ini kita tinggal tambahin gaji pokok dengan tunjangan anak. Nah, ini juga tinggal kita tarik. Terus selanjutnya, nih di sini kita bakal nyari total untuk seluruh gajinya. Total untuk seluruh gajinya itu rumusnya sum, di sini tinggal kita iniin K7 sampai K16. Lalu untuk gaji terbesarnya itu kita pakai rumus max. Habis itu K7 sampai dengan K16. Nah, selanjutnya ada gaji terendah. Untuk gaji terendah kita pakai min, sama ya kayak tadi, K7 sampai K16. Selanjutnya ada gaji rata-rata. Untuk nyari rata-rata kita pakai rumus average ya. Average K7 sampai K16. Lalu untuk jumlah datanya kita pakai count. Di situ kita ini. Nah, oke, jadi ini untuk laporan gaji pegawainya udah selesai ya guys. Ini kita udah dapat kepala jabatannya, untuk jabatannya, status dari setiap pegawainya, divisinya, dan lain-lainnya ini udah kita isi semua. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih guys.